Oke. Jadi direkam, nanti kalau misalkan ada teman kita yang nggak masuk, suara Bapak jelas? Jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Jadi kalau misalkan ada yang tidak masuk teman kita, nanti Bapak share linknya, gitu, link videonya. Karena kayaknya banyak yang masuk keluar nih. Udah masuk keluar lagi nih, gitu. Mungkin karena sinyal dan sebagainya. Baik. Coba Bapak cek dulu nih yang hadir siapa aja. Oh ya, nanti deh diceknya. Oke, Bapak nggak absen lagi ya. Bapak nggak sebut lagi ya namanya ya. Karena nanti Bapak cek di kehadiran dan juga di video. Jadi ini kan di video nih direkam. Hari ini kita akan pendalaman materi. Bentar. Ada yang masuk keluar mulu. Oke. Sip. Ya. Hari ini kita akan pendalaman materi tematik ya. Jadi kemarin kita sudah beberapa kali belajar untuk pembelajaran 1, 2, dan 3. Jadi hari ini kita akan pendalaman materinya. Nah, adapun untuk matematika nanti kita coba besok, tapi besok kita nggak Zoom, besok via YouTube ya. Karena kalau Zoom terus lumayan menyedot kuota juga. Ya, oke, kita Bapak izin share screen. Oke, terlihat? Terlihat tidak? Halo, terlihat tidak? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kali ini Bapak coba untuk memperbesar. Bisa. Oke, sip. Baik. Kita saat ini belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Udah disiapkan buku catatannya? Boleh nanti kalian catat dikit-dikit ya. Ya, Bu. Siapkan dulu buku catatannya. Oke, baik. Kita mulai. Waduh, kenapa nih? Bentar. Baik. Ya. Oke, terlihat ya. Alat gerak hewan dan manusia. Kemarin udah belajar ya secara materi tentang alat gerak. Jadi alat gerak ini ada berapa? Anak-anak ada berapa alat gerak? Yang di hewan dan manusia ada berapa? 2. Ada 2. Yaitu alat gerak aktif dan alat gerak Pasif. ya. Alat gerak aktif itu otot ya contohnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan contoh alat gerak aktif itu otot. Nah, otot itu apa sih? Ada yang tahu nggak otot itu apa? Pernah lihat otot nggak sebelumnya? Belum. Belum. Ya kalau kalau di tangan tuh ya, itu ada gambarnya nih. Ini ada gambarnya. Nah, otot itu jaringan. Jadi kayak urat gitu. Kalau misalkan di tangan kalian tuh suka kelihatan tuh ada urat-uratnya, ada jaringan-jaringannya, ada bentuk yang bisa menggerakkan itu kerasa tuh. Nah, itu otot ya. Jadi otot ini yang menggerakkan tubuh kita sehingga kita bisa berjalan, sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, termasuk juga pada hewan. Nah, hewan juga ada alat gerak aktif, alat gerak pasifnya. Jadi
kalau misalkan kita nggak ada ototnya, ya, kemarin kan ada pertanyaan tuh, eee, kalau misalkan tidak ada alat gerak aktif itu bagaimana? Nah, tulang itu nggak bisa gerak gitu. Jadi kita ini kalau misalkan nggak ada otot ya kita nggak bisa gerak. Kita cuma jadi kayak diem aja, kayak benda mati gitu. Karena nggak ada yang ngegerakin. Jadi perantaranya adalah otot itu, ya. Nah, yang kedua ada alat gerak pasif. Alat gerak pasif ini contohnya adalah tulang. Tulang ada banyak ya. Pernah belajar ini nggak, kerangka tulang manusia? Pernah nggak? Belajar kerangka tulang manusia pernah nggak? Belum? Belum, Kak. Ya, belum. Nggak apa-apa, kalau belum, belum ya, bilang. Kalau misalkan pernah, pernah. Jadi, tulang itu kan banyak. Ada tulang yang di pergelangan tangan, ada tulang yang di badan, tulang dada dan sebagainya, ada tulang kaki, ada tulang tengkorak dan sebagainya. Nanti kalian akan belajar lebih detail ya. Nah, kalau misalkan kalian punya cita-cita ingin jadi dokter misalkan, ini penting nih ya, kerangka manusia, tulang ini harus dan wajib dipelajari. Jadi tulang itu adalah alat gerak juga, cuman dia pasif. Pasif itu nggak bisa apa-apa gitu, kalau misalkan tidak ada yang menggerakkan. Ya, jadi pasif itu diem, bahasa lainnya. Kalau misalkan kalian bingung, pasif itu apa sih? Pasif itu ya diem. Kalau misalkan ada yang bilang, "Esther kamu pasif banget, berarti kamu pendiam," gitu, ya. Terus kalau misalkan ada yang bilang, "Halisa kamu aktif banget, berarti kamu aktif." Ya, jadi kayak gitu. Jadi, bahasanya harus paham dulu, apa itu gerak aktif, apa itu gerak pasif. Nah, tulang ini tanpa otot nggak ada gunanya, ya. Otot juga tanpa tulang juga nggak ada gunanya, karena mau menggerakkan apa gitu. Jadi semuanya, keduanya ini saling membutuhkan. Jadi kita kalau misalkan tidak ada alat gerak ini, kita tidak bisa bergerak, ya. Termasuk juga tadi Bapak bilang sama pada hewan dan juga pada manusia. Oke, paham ya sampai sini ya untuk alat gerak ya? Paham? Paham. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Jadi alat gerak ada dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif contohnya otot, alat gerak pasif contohnya tulang. Baik. Nah, kemarin kita bahas pengertian ide pokok. Kita ke bahasa Indonesia nih sekarang. Tadi kan IPA ya, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Ini ide pokok itu eh, agak lumayan susah nih ngejelasinnya. Kenapa? Karena pertama kalian harus tahu dulu apa itu kalimat, apa itu paragraf. Udah tahu ya? Kelas 5 nih, kelas 5 kalau misalkan belum tahu apa itu paragraf kalimat, harus di ini lagi nih, ulang lagi. Udah tahu ya paragraf itu apa, kalimat itu apa. Nah, jadi sebelum sebelum ke ide pokok kita harus tahu dulu paragraf itu apa, kalimat itu apa. Nah, ini ada contohnya di sini. Oke. Ini berapa paragraf coba guru tanya, ini berapa paragraf nih? Teks yang berjudul Gurita ini berapa paragraf? Berapa tuh? Ada berapa coba? Ada berapa paragraf? Satu. Tahu? Berapa? Satu. Jangan ragu-ragu. Satu, betul. Satu. Ya, satu. Satu. Ya, betul. Ini teks gurita ini cuma satu paragraf. Loh, apa tandanya? Apa buktinya satu paragraf? Nah, contohnya kalau misalkan awal paragraf itu ditandai dengan penulisan yang agak ke sebelah kanan. Nih, gurita merupakan, ya kan? Nah, ini kan gurita menulisnya agak-agak dikasih jarak spasi ya, beberapa gitu ke sebelah kanan. Nah, ini adalah ciri dari paragraf. Paragraf itu apa sih? Paragraf itu kumpulan kalimat. Jadi paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat itu apa? Nah, kalimat itu kumpulan kata yang mempunyai makna atau arti gitu. Nah, kalimat ini diakhiri dengan tanda apa biasanya?
Kalimat diakhiri dengan tanda apa? Titik. Betul, tanda titik. Titik. Kalau kalimatnya kalimat biasa, kalau kalimatnya kalimat tanya diakhiri dengan tanda apa? Kita ulang lagi Tanda nih. tanya. Tanda tanya. Kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda apa? Tanda seru. Betul, Tanda dengan seru. tanda seru. Nah, jadi satu kalimat nih, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Titik. Nah, itu adalah satu kalimat, ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Nah, ini dua kalimat. Dan seterusnya, pokoknya sampai ada setiap tanda titik berarti itu satu kalimat, atau ada tanda tanya dan tanda seru berarti itu satu kalimat, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ide pokok itu apa? Jadi ada 3 yang harus kalian pahami. Pertama adalah kalimat utama. Oke. Pertama adalah kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Kalimat utama itu adalah kalimat yang memiliki informasi utama di dalam satu paragraf. Jadi ini nih, satu paragraf ini, gurita ini nih, dari gurita sampai kalimat terakhir nih, sampai jarak jauh dan berenang jarak jauh. Nah, ini kan satu paragraf. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang memiliki informasi utama di paragraf tersebut, gitu. Makanya kalimat utamanya di sini adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ini adalah kalimat utamanya. Kenapa begitu? Karena kalimat berikutnya itu bukan kalimat utama, tapi kalimat penjelas. Maka kalimat ini dijelaskan lagi nih di kalimat berikutnya. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Nah, ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Jadi ada kalimat utama, ada kalimat pengembang atau penjelas, ya. Jadi ada 2 tuh dalam satu paragraf. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas atau pengembang, ya. Jadi ada 2. Oke. Nah, kalimat pengembang itu berarti sisanya ini nih sih, kalau kalimat utama dalam satu paragraf itu cuma satu kalimat aja, cuma satu. Nah, ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Tapi biasanya sih di awal paragraf, ya, di awal paragraf. Nah, kalau kalimat pengembang atau kalimat penjelas ini banyak kalimatnya. Jadi semua nih dari hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Nah, ini kalimat penjelas sampai gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, ini semua itu adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas atau pengembang itu bisa beberapa kalimat, semuanya, sisanya pokoknya sisanya itu kalimat penjelas, ya. Lalu kalau kalimat utama cuma satu aja, cuma satu kalimat. Nah, lalu ide pokok apa? Nah, kita udah tahu nih kalimat utama, kalimat pengembang atau penjelas. Nah, sekarang ide pokoknya. Nah, ide pokok ini diambil dari kalimat utama. Jadi kalian harus tahu dulu kalimat utamanya. Nah, ini kan kalimat utamanya udah ketemu. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik nih, yang tanda biru. Yang tanda biru kalimat utama, yang tulisannya hitam ini semua kalimat penjelas atau pengembang. Nah, karena ide pokok ini diambil dari kalimat utama, maka kita bisa lihat contohnya, lihat, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, ini diambil dari mana? Ini diambil dari kalimat utama. Jadi ide pokoknya ini diambil dari kalimat utama. Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak. Paham nggak? Enggak, Pak. Maksudnya Paham. paham nggak? Paham ya? Oke, Paham, Pak. berarti coba sekarang Bapak tanya, dalam satu paragraf ada apa aja? Paham. Dalam satu paragraf ada apa aja?
Tuh, katanya paham. Ayo. Dalam satu paragraf ada 3 macam. Yang pertama kalimat Utama. ya, yang pertama adalah kalimat utama. Yang kedua kalimat penjelas atau Bang. pengembang. Ya. Pengembang. Kalian bilangnya boleh penjelas, boleh pengembang. Sama aja ya. Kita sepakati deh kalimat pengembang aja ya. Jadi kalimat, jadi dalam satu paragraf ada 3 hal. Yang pertama ada kalimat utama, yang kedua ada kalimat pengembang, yang ketiga ada ide Pokok. pokok. Oke, sekarang coba Pak Guru tanya lagi nih, siapa ya? Nih. Kiyoshi, mana Kiyoshi nih? Kiyoshi, halo. Halo Kiyoshi. Wah, nggak ada nih, jangan-jangan kameranya nggak dibuka nih Kiyoshi nih. Hanja deh, Hanja. Coba Bapak Guru tanya lagi. Dalam satu paragraf ada apa aja? Ada kalimat utama, kalimat pengembang, dan ide pokok. Oke, ide pokok diambil dari mana? Kalimat utama. Betul. Wah, udah bagus nih ya. Oke, terima kasih Hanja. Jadi gitu ya untuk kalimat utama dan kalimat pengembang sama ide pokok. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemarin udah buat gambar ilustrasi. Udah lihat tuh gambar-gambarnya ya. Jadi kalian ada yang suka bikin cerita nggak sih? Bikin cerpen gitu, suka nggak sih? Kemarin kan banyak yang suka pelajaran bahasa Indonesia nih. Coba yang suka bikin cerita pendek, cerpen. Ada nggak? Halo. Ada nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum. Kalau bikin puisi gitu, ada yang suka? Nggak ada juga. Jadi cuman baca-baca cerita aja ya. Jadi gini. Ini kan ada kemarin kita buat gambar ilustrasi ya. Itu jadi kalau misalkan kalian pernah baca komik, pernah dong baca komik dong? Pernah. Ya, kalau misalkan pernah baca komik kan ada ceritanya, terus ada gambarnya, ya kan? Bener nggak? Iya. Ada ceritanya, ada gambarnya. Nah, gambarnya itu disebut gambar ilustrasi. Jadi gambarnya itu gambar yang menjelaskan tentang cerita. Jadi kemarin kan sudah buat ya. Jadi pertama yang harus dibuat ketika akan membuat gambar cerita itu ya buat ceritanya. Buat ceritanya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita nggak buat ceritanya terlebih dahulu, ya gimana mau bikin gambarnya? Karena nggak ada ceritanya. Nggak ada teks ceritanya. Nanti kita coba buat cerita ya. Pak Guru tantang ya. Nanti ada deh sesi khusus. Kita buat cerita bebas. Ceritanya apa aja. Kamu mau cerita tentang apa alien di planet Mars misalkan. Kalian mau cerita tentang kisah semut yang ada di dalam tanah misalkan, bebas ya. Nanti kita coba sesi khusus untuk itu. Siap nggak kira-kira? Siap nggak? Halo. Pak. Halo. Halo, siap nggak kira-kira? Kalau Pak Guru kasih tantangan. Nanti belajar lagi. Kita buat. Insya Allah siap, Pak. Mantap. Nah, ini nih Aditya nih, keren. Yang lain gimana? Siap nggak? Siap, Pak. Siap ya. Jadi nanti kita coba. Siap. Jadi nanti kita coba buat cerita. Siap, Pak. Kita buat cerita untuk
ceritanya cerita bebas, tetapi jangan plagiat atau jangan niru dari orang lain. Nah, kita biasakan tuh, kita kalau bikin cerita harus orisinil. Orisinil itu harus cerita yang benar-benar cerita yang kita buat sendiri gitu. Jadi jangan kalian googling di Google misalkan, terus kalian catat lagi, terus ditulis pakai nama kalian. Nah, itu gak boleh tuh. Itu melanggar hak cipta namanya. Jadi karya orang lain kalian tulis nama kalian itu gak boleh. Lebih baik ya. Itu termasuk juga di karya-karya lain ya. Di karya-karya lain itu nggak boleh. Jadi nanti kita akan coba belajar untuk membuat cerita. Kenapa? Karena penting. Kalau kalian punya cita-cita ingin jadi YouTuber, misal ingin jadi YouTubers, itu kalian harus nulis dulu loh, bikin videonya. Konsepnya itu kalian harus nulis dulu ceritanya. Ini mau kayak gimana nih ceritanya. Baru kalian dari cerita itu dibuat videonya. Gitu. Begitupun kalau misalkan cita-citanya pengen jadi guru. Nah itu kalian juga harus nulis dulu. Nih gimana nih mau belajar apa nih hari ini? Terus konsepnya bagaimana? Mau jadi apa lagi? Semua pekerjaan sekarang, apalagi pekerjaan kreatif ya. Pekerjaan kreatif itu rata-rata harus bisa nulis juga gitu konsep penulisan. Nah kita coba belajar sedikit demi sedikit. Nanti kita akan coba belajar menulis cerita. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, iya ini. Kita kan udah tahu selanjutnya alat gerak tadi ya, ada 2 ya alat gerak ya. Kita balik lagi nih ke IPA nih. Jadi tadi kita alat gerak itu ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Nah, contohnya di sini ada alat gerak fungsi dari alat gerak itu. Hewan kan banyak ya, macam-macam ya. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang kebanyakan hidupnya di atas pohon, ada hewan yang kebanyakan hidupnya terbang, ya macam-macam. Nah itu mereka bergerak itu nggak sembarangan, ada alat geraknya, ya. Oke, contohnya di sini ada hewan ikan. Ikannya ikan apa aja bebas ini, umum ya. Nah ikan itu kan alat geraknya ada sirip, ada ekor. Nah fungsinya untuk berenang. Terus ada amfibi. Amfibi itu apa? Ada yang tahu nggak amfibi? Amfibi ada yang tahu? Biasanya hewan yang hidup di 2 alam. Di air, di darat. Ya kayak katak tuh. Itu amfibi. Itu fungsi kakinya itu bisa berjalan, melompat dan juga bisa berenang. Ya, terus ada reptil. Reptil itu kayak buaya, ular, penyu ya. Itu fungsinya kakinya untuk berjalan. Kalau ular otot perut itu untuk merayap ya. Terus ada penyu kaki duyungnya itu untuk berenang. Lalu ada burung di sini, ada burung banyak ya, ada burung kakatua, burung unta. Itu sayapnya dipakai untuk terbang, kakinya dipakai untuk lari. Lalu ada hewan mamalia. Kakinya kayak kerbau, sapi, dan kuda itu untuk berjalan berlari. Paus dan lumba-lumba loh. Paus dan lumba-lumba bukannya ikan ya? Paus lumba-lumba itu ikan apa mamalia? Mamalia. 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 Betul. Paus dan lumba-lumba itu mamalia ya, bukan ikan ya. Jenisnya masuknya ke dalam hewan mamalia. Nanti coba kalian bisa searching, bisa googling lagi itu. Kenapa paus dan lumba-lumba dikategorikan sebagai hewan mamalia? Oke, nah ini fungsinya sama, siripnya untuk berenang ya, untuk paus dan lumba-lumba. Nah ini alat gerak hewan dan fungsinya. Jadi kalau ada pertanyaan, fungsi dari alat gerak hewan adalah untuk apa? Nah, berarti jawabannya adalah bisa untuk berenang, bisa untuk berjalan, bisa untuk melompat, memanjat, dan lain-lain ya. Oh iya, kemarin itu pas Pak Guru buat pertanyaan, itu banyak di antara teman-teman yang
jawabnya itu nggak sesuai. Misalkan yang ditanyakan itu fungsinya. Misalkan gini, Pak Guru tanya, gambar misalkan fungsi alat gerak adalah, gitu kan? Pak Guru tanya kayak gitu. Fungsi alat gerak adalah, ada yang jawab kaki, sayap, sirip. Nah, itu kan salah. Itu bukan fungsinya, itu jenisnya. Jenis alat gerak. Jadi kalau ditanya fungsinya apa, berarti fungsi dari kakinya apa? Berjalan, melompat. Jadi jawaban yang benar seperti itu ya. Jadi ada beberapa nih di antara teman-teman yang masih tidak sesuai antara pertanyaan dengan jawaban. Ini jangan dibiasakan karena nanti di kelas 6 ketika ujian ini bahaya nih kalau misalkan ujian sekolah atau ujian nasional gitu ya. Ini nanti banyak yang salah ya. Jadi harus diperhatikan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa? Dia nanya apa sih gitu. Pak Guru nanya apa sih gitu. Jadi seperti itu. Kalau nanyanya fungsinya berarti ya buat berenang, buat berjalan. Kalau nanyanya jenis berarti ada kaki, ada sayap, ada sirip gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Kita lanjut lagi. Balik lagi ke ide pokok. Tadi udah beres ini ya. Yang belum paham, nanti Bapak Guru coba share lagi video yang sekarang kita. Waktunya 10 menit lagi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Nggak ada, Pak, nggak Oke, ada. siap. Kalau tidak ada, kita coba stop share. Oke. Ada 12 orang yang ikut ya. Bapak screenshot. Coba di kameranya dibuka. Jangan ditutup kameranya. Oke. Bentar. Udah dibuka kameranya semua? Sip. Wajahnya diperlihatkan. Kita screenshot dulu untuk untuk data ya, kita screenshot dulu. Ini Galaxy A01 siapa nih? Nanti kalau misalkan join pakai ini ya, pakai nama sendiri ya. Jangan pakai nama merek HP ya. Oke. Jadi kayak teman-teman yang lain nih. Nih Realme C11 nih belum diganti nih namanya nih. Itu kan bisa diganti ya. Jadi pakai nama sendiri. Bisa kok. Ketika mau masuk pakai nama sendiri ya. Oke, karena tadi kita sudah bahas, sekarang kalian tugasnya hari ini buat mind mapping. Tahu mind mapping nggak? Tahu nggak mind mapping? Enggak. Nggak tahu ya? Oke, kita coba Pak Guru share screen ya. Nih kayak gini nih, mind mapping nih. Bentar. Nah. Nah, kayak gini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Jadi mind mapping itu Kelihatan. peta pikiran. Kelihatan, Pak. Jadi kan kalian tadi udah belajar alat gerak ya. Kalian misalkan tulis di sini alat gerak. Lalu kalian kasih garis, ada alat gerak aktif. Jadi kayak rangkuman gitu. Kayak rangkuman, tetapi dibuatnya itu dibuat mind mapping seperti ini. Jadi garis-garis gitu. Jadi nggak dibuat kayak tulisan biasa. Tapi kalian rangkumnya itu pakai metode mind mapping namanya. Peta pikiran gitu. Ya, ini bentuknya banyak. Kalian bisa pilih, cek di Google
Kalian tinggal tulis aja mind mapping. Ini yang paling sederhana yang kayak gini nih. Nah ini yang paling sederhana. Ya, nggak apa-apa kayak gini juga. Oke. Jadi coba Pak Guru contohkan kayak gini. Ntar, share screen lagi. Nah, ini misalkan kalian nanti nulis, kalian tulis di kertas. Bentar nih agak lambat. Oke. Misalkan di sininya alat gerak. Alat gerak manusia dan hewan. Nah, ini contoh ngerangkum ya. Ngerangkum dengan cara mind mapping. Lalu kalian buat garis. Di sini apa? Terus bentar. Di sini apa? Kopi. Jangan deh. Ini namanya peta pikiran. Jadi kalian ngerangkum dengan cara membuat konsep peta pikiran seperti ini. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang kreatif. Ya. Lalu kalian buat, kalau misalkan di kertas tulis pakai pulpen atau pensil lebih gampang. Cuman kan Pak Guru susah nyontoinnya. Ya. Kayak gini. Pokoknya rangkuman aja. Nah, di sini kalian bisa tulis misalkan, tadi kan ini alat gerak manusia dan hewan. Di sini kalian tulis alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Di sini kalian tulis alat gerak pasif. Alat gerak pasif. Lalu kan alat gerak aktif itu ada contohnya apa ya? Contohnya apa? Misalkan kalian buat lagi garis. Pokoknya sekreatif kalian aja. Kalian buat lagi garis di sini misalkan. Buat garis 3 misalkan. Contohnya apa? Terus kalian buat lingkaran lagi atau kotak atau apa terserah. Nah, taruh di sini misalkan. Lalu add text lagi. Alat gerak aktif tadi contohnya apa? Apa alat gerak aktif contohnya? Halo? Otot. Otot, tulis di sini otot. Itu. Terus nanti fungsinya apa? Otot itu untuk menggerakkan. Jadi kayak gitu. Kalian buat rangkuman tetapi tidak dengan nulis biasa gitu, tapi buat apa namanya? Mind mapping seperti ini. Paham nggak sih maksudnya? Paham nggak? Paham, Pak. Yang lain, paham nggak? Jangan paham-paham nanti nggak paham lagi. Paham nggak maksudnya? Ya Allah, apalah. Paham. Paham ya? Oke. Jadi kayak gitu. Jadi tugas hari ini kalian buat apa? Buat rangkuman. Pakai metode mind mapping tadi. Ya. Materinya alat gerak sama ide pokok. Oke? Terus hasilnya difoto. Hasilnya difoto. Ya, difoto terus dikirim ke Google Classroom. Oke, siap? Oke, Pak. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang sudah masuk, sudah hadir di Zoom. Nanti kita Zoom lagi, kita ketemu lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah atau kekurangan atau penjelasan yang kurang kurang jelas. Terus untuk matematika kita mulai besok
Matematika besok, tapi tidak Zoom. Matematika kita mulai dulu dengan video dari YouTube. Lalu nanti penjelasannya mungkin kita akan Zoom lagi di hari Jumat atau Kamis gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas semuanya. Yuk, terima kasih semuanya. Bapak izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak keluar ya. Salam. Oke. Terima kasih semuanya. Yuk.